Bab 33 Mau Kawin Ma. Anissa dan Mark heran melihat Zain, cengar-cengir di depan pintu kamar seperti orang gila. Ya Allah, Zain ngapain cengar-cengir di depan pintu seperti orang gila, kesambet setan apa? Penasaran Anissa. Dia memegang kening Zain dan membandingkannya dengan kening Anissa sendiri. Tidak panas pa, aneh anakmu, tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba pulang. Terus lihat tingkahnya seperti ini, Anissa semakin penasaran dengan sikap Zain, yang aneh. Zain mengangkat tubuh Anissa dan memutarnya. Pa tolong mama pa, Zain mama pusing, hentikan Zain, teriak Anissa. Kepalanya menjadi pusing karena ulah aneh Zain, bahkan Zain mencium mamanya hingga pipinya merah. Anissa masuk ke kamarnya dengan kesal. Dia duduk di sofa kamar diikuti Zain dan Papa Mark. Pa, panggil Anissa. Dia lagi jatuh cinta ma, pasti, tadi pagi papa sudah melihatnya, bisik Mark. Anissa membelalakan matanya. Benar Zain, kamu sedang jatuh cinta, siapa dia, Kimi? Tebak mama langsung to the point. Tidak cuma jatuh cinta tapi mau kawin ma, pusaka Zain tidak jadi karatan, kata Zain antusias. Kawin gundul mukui, menikah dulu, jawab Anissa sambil menggeplak kepala Zain. Tunggu, main kawin saja, maksud mama nikah saja, memang apa yang sudah kamu lakukan, terus benar Kimi wanitanya, kepo Anissa, sementara Mark masih menyimak obrolan ibu dan anak itu. Ngapain gimana, dia memang Kimi, sekretaris Zain itu, dan si lebah kecil itu sudah menyengat putramu ma, tadi sore Zain sudah minta izin ke orang tuanya. Zain meminta dia untuk menjadi istri Zain. Zain tidak mau pacaran terlalu lama, daripada tidak bisa nahan nantinya halalkan dululah ma, cerita Zain mantap. Anissa masih melongo mendengar kata-kata Zain, sudah berapa gadis yang Anissa kenalkan padanya, tak satupun yang Zain respon, terus ini baru mengenal beberapa hari sudah minta kawin, nikah saja. Kamu serius Zain? Tanya Mark. Serius pa, ma, ini masa depan Zain, jadi Zain tidak akan main-main. Begitu mengenalnya, Zain mulai merasa ada yang aneh dalam diri Zain, dan bersamanya Zain terasa nyaman. Bahkan ketika malam tanpa bertemu dengannya, waktu terasa begitu lama, Zain bercerita perasaannya pada Kimi. Apa yang kamu sukai dari gadis itu nak, kecantikannya, kepandaiannya, atau kekayaannya? Semua yang ada pada dirinya, selain cantik, cerdas, keluarganya jelas, meski tingkahnya rada aneh, bahkan barbar, tapi dia sangat perhatian, dia baik, dan pemikirannya dewasa, dia gadis yang kuat, banyak yang dapat Zain pelajari darinya dalam beberapa hari ini pa, dan yang paling utama, setiap dekat dengan dia, rasanya Zain ingin menerkamnya saja, kalau menunggu lama-lama, apa Zain bisa, jawab Zain bahkan mesumnya juga diceritakan. Astagfirullah Zain, Anissa menimpali. Mama setuju Zain, sekali melihat dia mama juga jatuh hati padanya, sepertinya angka itu juga pandai menempatkan diri dengan lingkungannya, Anissa menambahkan. Ma, pa, Zain akan menikahinya sebelum berangkat ke Amerika, Zain tidak ingin nanti di sana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi membawa anak gadis orang, Zain meminta izin. Kalian mau ke Amerika? Ngapain, kapan? Tanya Anissa lagi. Ada bisnis baru yang Zain geluti, dan peran Kimi cukup besar di sini. Kami akan pergi ke salah satu perusahaan teknologi terbesar di sana, untuk survei langsung dan belajar, langsung, dalam waktu dekat ini kami berangkat, ucap Zain. Kamu ini nikah, seperti mau beli makan di warteg saja, semua perlu proses Zain, surat-surat juga harus segera diurus, pesta dan kebutuhan lainnya, kata Anissa menjelaskan pada anaknya kalau perlu persiapan yang matang, kalau dana sebenarnya tidak masalah untuk mereka. Zain tahu ma, kami ijab kabul saja dulu yang penting sah menurut agama dan negara, dan kota gelar pestanya setelah Zain kembali dari Amerika. Zain akan meminta Alex mengatur semua surat-suratnya, jawab Zain yang sudah mantap dengan keputusannya. Oke sayang, mama setuju, soal pesta nanti biar kami orang tua yang mengurus, tapi kemana kita harus melamarnya,
Mama, Papa kan belum mengenal keluarga Kimi. Bertemu Kimi juga baru 2 kali. Anissa pura-pura belum tahu latar belakang Kimi. Dia putri kedua dari Om Sandi Pratama, jawab Zain. Bukannya Nona Angela putri dari Sandi Pratama, imbuh Papa Mark. Sejak umur 5 tahun Kimi dibesarkan oleh kakeknya di Amerika sana. Sebenarnya dulu Angela yang dibawa tapi karena Angel menolak karena didikan kakek mereka terlalu keras, dia pulang dan diganti oleh Kimi. Papa tahu Profesor Marvel, guru besar ilmu teknologi di Harvard. Dan Kimi juga salah satu pendiri dan pemegang saham di grup Marvel, jawab Zain lugas. Wah, menantu Mama berarti gadis yang hebat dong. Hebat kamu Zain. Mama senang akhirnya kamu mendapatkan sebuah permata yang sangat langka, kata Anissa dengan bangga. Makanya Mama percaya sama Zain. Mana main jodoh-jodohkan Zain dengan anak teman-teman Mami yang membuat Zain alergi, kesal Zain. Sorry sayang, Mama kan cuma berusaha. Teman-teman kamu sudah banyak yang menikah dan punya anak, sedangkan kamu sudah 28 tahun. Jangankan pacaran kenal wanita saja kamu tidak mau. Mama takut kalau tidak normal, tapi alhamdulillah akhirnya Zainku normal, dan Mama akan menimang cucu lagi, iya kan Pa? Anissa menyenggol lengan Mark. Iya nak, Ma ternyata kulit Zain benar-benar eksklusif, dia tahu mana yang cocok. Lihat berapa banyak anak gadis teman Mama yang Mama kenalkan ke Zain. Papa juga lihat saja ngeh, penampilannya saja, sudah seperti artis saja. Lah sekarang sekali dia punya rasa, langsung jebret, kamu memang gentle Zain, Papa suka caramu. Mark menepuk punggung Zain. Kapan kita ke sana? Mama jadi tidak sabar, punya menantu dan besan yang asyik seperti Kimi dan Sania. Ramai, semangat Anissa. Mark dan Zain cuma gedek melihat antusiasnya Anissa. Pak, apa semua wanita seperti itu ya? Banyak bicara, cerewet, apalagi kalau marah. Tanya Zain ke papanya. Sontak saja Mark tertawa terbahak. Benar banget apa yang dikatakan Zain. Dia sudah sering merasakan, kalau Anissa marah, bicaranya sudah seperti kereta api panjangnya. Bahaha, berarti kamu sudah pernah mendengar Kimi mode marah. Tawa Mark. Mata Anissa langsung melotot tajam ke suaminya. Lihat Zain, harimaunya sudah mulai beraksi, bisik Mark. Tapi membuat gemas, kalau melihatnya marah, celoteh Zain. Awalnya gemes tapi lama-lama, kamu akan tutup kupingmu, hehehe, telinga Mark tiba-tiba aja yang menariknya. Aduh, Mama sayang, Papa cuma bercanda, Mama yang paling cantik, baik, cintaku, sayangku sedunia, rayu Mark. Sekarang giliran Zain yang tertawa terbahak-bahak. Zain menertawakan papanya yang dijewer Anissa, tapi dia juga kena jewer dari Anissa. Aduh, kok Zain juga dijewer, Zain mengadu. Kualat kamu, coba bagaimana kalau tidak ada wanita cerewet, mau jadi apa coba, kesal Anissa. Iya Ma, Zain faham, tadi cuma bercanda dengan ayah. Zain tahu Mama atau Kimi yang cerewet pasti karena sayang ke kita. Tadi pagi dia memarahi Zain dan Alex habis-habisan, tapi maksudnya baik, makanya Zain yakin akan pilihan Zain ini. Jawab Zain. Bagaimana bisa seorang bos dimarahi sekretarisnya? Haha, lucu kau Zain, ledek Mark. Ini juga gara-gara Papa, kalau tidak, aku dan Alex tidak akan begadang semalam suntuk. Pagi itu Kimi datang ke kantor melihat kami masih kerja. Dia seperti seorang istri yang khawatir akan suaminya. Dia memarahi Zain dan Alex, menutup laptop kami, menyuruh mandi, sarapan dan segera tidur, dan Kimi yang menyelesaikan semuanya. Pekerjaan yang Zain lakukan semalam suntuk tidak selesai berhasil dilakukannya tidak sampai 1 jam. Zain menceritakan proses Kimi menyelesaikan masalah perusahaan Papa hanya 1 jam, bahkan sudah sampai akar-akarnya. Mark juga kaget mendengar kata-kata Zain, dia pikir mereka bekerja sama, lembut semalam. Jadi, cuma sejam dia mengerjakannya. Heran Mark. Ya, kantorku dikudeta sejam oleh dia. Lalu kapan, Mama dan Papa melamarnya sayang? Tanya Anissa. Zain, mengikuti kalian saja, dan besok pagi Zain akan membawa dia kemari.
supaya kalian lebih akrab dengannya, kata Zain. Besok sayang, ia jemput dia. Mama sudah tidak sabar bertemu Kimi. Anissa mencubit hidung Zain gemas. Ya sudah, Zain kembali ke kamar. Tidur dulu, malam pa, ma. Pamit Zain. Selamat malam sayang, mimpi yang indah ya, calon pengantin, goda Mama Anissa. Setelah Zain keluar, Anissa masih berbincang dengan Mark. Dia masih belum percaya apa yang terjadi. Pa, itu tadi benar Zain anak kita kan? Mama masih belum percaya. Baru beberapa hari yang lalu dia marah-marah dan menolak gadis yang Mam kenalkan ke dia. Dan baru-baru kemarin Jumat Mama melihat dia dan Alex berebut nasi goreng yang ternyata buatan sekretarisnya. Ini tiba-tiba mau menikah, ucap Anissa. Kita dukung saja niat baik Zain. Daripada lama pacaran bahkan sampai bertahun-tahun akhirnya kemana. Papa setuju dengan Zain, gercep, dia takut pusakanya bakal karatan mungkin, canda papa. Ih papa malah bercanda, kesal Anissa. Dan pusaka papa juga perlu diasah nih, takut karatan, bisik Mark sambil mengedipkan matanya. Ih dasar si tua bangka mesum, Anissa memukul dada Mark, dan segera ditangkap oleh tangan kekar Mark. Tangan lembut inilah yang sudah membesarkan kedua putraku hingga jadi hebat, kedua tangan ini pula yang selalu membelai lembut papa dengan penuh kasih sayang. Terima kasih istriku, Mark mencium punggung tangan itu dengan lembut. Pagi itu Zain sudah menjemput Kimi untuk dibawa ke rumah orang tuanya. Hani kita bawa oleh-oleh apa untuk keluargamu, dan bunga, aku kangen bocah itu. Tidak perlu Bi, kedatanganmu adalah hadiah istimewa untuk mereka, kalau soal bunga apa kamu suka anak kecil sayang? Tanya Zain. Suka-suka banget, mereka lucu dan imut, ceria tanpa beban, jawab Kimi. Nanti kita buat yang banyak ya, kalau perlu nanti aku buat kesebelasan, kata Zain asal. Memang kucing atau ternak, sakit tahu bayangkan 9 bulan mengandung terus sakit melahirkannya, memukul lengan Zain. Tapi bikinnya enak Bi, mesum Zain. Itu sih modusnya kamu saja, ogah, 2 anak cukup, cemberut Kimi. Kalau Allah memberinya lebih, tanya Zain. Itu rizki darinya aku akan terima dan merawatnya dengan baik, jawab Kimi. Terima kasih sayang, tidak salah aku memilihmu, terkadang ada yang tidak ingin punya anak dulu, takut badannya melar atau masih mengejar karir, tapi aku maunya kita tidak menundanya, mumpung orang tuanya masih muda dan kuat, kata Zain. Kuat apa? Tanya Kimi. Kuat menggendongnya Bi, jangan berpikiran jorok hayo, goda Zain. Enggak, cuma nanya kuat dalam apa, kuat kerja, kuat berjuang, kuat merawatnya, elak Kimi yang mukanya mulai memerah. Kita mampir ke toko kue itu Hani, kita beli kue saja ya. Tunjuk Kimi ke sebuah toko kue yang lagi viral. Kimi disambut baik semuanya terutama Mama Anissa dan Bunga, ada saja yang mereka perbuat, bahkan Kimi membantu Mama dan Diana membuat menu makan siang dan malam, karena Kimi baru diperbolehkan pulang setelah makan malam. Kevin sore itu menemui Randy, dia tidak mau menunda rencananya tadi malam, mumpung Angela tinggal di rumah orang tuanya. Bro kita laksanakan saja rencana lo tadi malam itu, malam nanti ya, mumpung istri gue ada di rumah nyokap gue, jadi gue ada alasan bagus untuk menjebak Kimi. Terserah lo saja, gue siapkan bahannya, dan di mana lo akan melakukannya? Tanya Randy. Gue sudah check-in di Star Hotel atas nama Angel, sekarang tinggal menghubungi Kimi. Jawab Kevin. Lo hubungi pakai nomor lo? Tanya Randy. Pakai nomor barulah, kalau pakai nomor gue ya pasti tidak mau dia, gue tidak bodoh bro, kesal Kevin. Berarti lo masih bodoh. Lo chat dia pakai no istri lo, bilang padanya kalau butuh bantuan dan menunggu di sana atau apalah, buat sedramatis mungkin, ini malah pakai nomor baru, Randy merubah rencana Kevin yang cukup bodoh. Bener juga ya, Kimi dan Angel sekarang masih berselisih soal gue, oke gue akan manfaatkan momen ini, lo duluan saja ke Star Hotelnya tunggu gue di sana, ini kunci kamarnya.
kamar 210, entar gue susul. Sekarang Gi balik dulu, pinjam handphone Angela dulu. Kevin menyerahkan kunci kamar hotel pada Randy. Sementara dia cabut pulang untuk mengeksekusi rencana busuknya, Kevin segera menuju mobilnya dan pulang dengan kec tinggi. Setelah makan malam, Kimi berpamitan untuk pulang. Terima kasih nak, hari ini seru banget. Suasana rumah ini jadi lebih ramai dengan kedatanganmu, ucap Anissa yang masih enggan berpisah dengan Kimi. Terima kasih juga Ma, pintu rumah ini sudah terbuka dan kalian menerima Kimi dengan hangat dan penuh kasih sayang. Kimi jadi terharu dan bahagia, ucap Kimi dan dipeluk oleh Anissa. Bunga, kakak pulang dulu ya, lain kali kita makan es krim bareng. Kak Kim punya resep khusus lo buat Bunga. Kimi juga pamit ke Bunga yang cemberut dan nangis karena berpisah dengan Kimi. Kak Kim tidur di sini saja, sama Bunga padahal tadi mainnya masih seru banget, kesal dia. Tapi resep kakak masih di rumah mami kakak, nanti bagaimana buat es krimnya, ya kakak akan mengambilnya dulu oke, hibur Kimi. Dia berpamitan pada semuanya dan segera diantar Zain pulang. Bersambung.